Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai larutan dan campuran. Apa yang dimaksud dengan larutan? Larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Tidak dapat lagi dibedakan antara zat terlarut dan medium pelarutnya. Oke, jadi keywords atau kata kunci dari larutan adalah dia tidak dapat lagi dibedakan antara zat terlarut sama zat pelarutnya. Maksudnya apa sih, Bu, zat terlarut dan zat pelarutnya? Nah, anak-anak, apakah pernah menyeduh atau membuat teh manis ya? Ketika anak-anak memasukkan gula ke dalam air tehnya, maka tiba-tiba setelah diaduk rata, gulanya menghilang. Nah, gula tersebut dinamakan dengan zat terlarut. Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan, disebut zat terlarut atau solut. Ya, jadi zat terlarut itu merupakan yang dilarutkan dan bisa menghilang, bisa habis karena dia terlarut dalam solut. Nah, lalu ada air, ya kan? Ada air, yaitu zat pelarut. Zat pelarut ini artinya zat yang jumlahnya lebih banyak daripada si zat terlarut. Maka dapat disebut dengan pelarut atau solvent. Ya, paham sampai sini anak-anak mengapa gula menghilang ketika diaduk rata pada air? Karena gula dia sudah terlarut dengan si air zat pelarutnya. Seperti itu. Nah, contoh larutan apa saja? Yaitu larutan garam ya. Tadi kan Ibu sudah bilang kalau larutan itu kata kuncinya adalah dia dua zat yang melebur dua zat yang larut dalam air. Contohnya apa saja yang larut, yang habis ya? Keywordsnya adalah tidak dapat dibedakan lagi. Jadi gulanya udah nggak ada lagi, sudah tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya yang sudah tidak dapat dibedakan lagi yaitu larutan garam. Ketika anak-anak memasukkan garam ke air, diaduk rata, maka garamnya tidak terlihat lagi karena garam itu termasuk terlarut. Sedangkan pelarutnya si air, maka garam akan menghilang dan tidak dapat dibedakan lagi antara zat terlarutnya. Lalu ada apa lagi? Ada larutan gula yang tadi Ibu bilang. Lalu ada larutan oralit. Ketika anak-anak pernah punya penyakit diare ya, ibu kalian biasanya menggunakan obat oralit, yaitu campuran air, gula, dan garam. Nah, gula dan garam dalam air kan zat terlarut ya, jadinya dia tidak dapat dibedakan lagi setelah diaduk oleh ke dalam air. Setelah itu ada campuran. Nah, campuran ini adalah materi yang terdiri atas sama-sama dua macam. Campuran sama larutan sama-sama dua macam zat atau lebih dan masih memiliki sifat zat aslinya. Kalau tadi kan tidak dapat lagi dibedakan, kalau ini masih bisa dilihat aslinya. Nah, anak-anak bisa melihat ini ya, ada larutan air, ada air sama pasir. Ketika pasir dimasukkan dan diaduk sampai kapanpun tetap bisa dibedain yang namanya air, yang namanya pasir. Maka kalau seperti itu dapat dibedakan antara pasir dan air, pasirnya nggak menyatu, dia disebut dengan campuran. Contoh campuran heterogen ya yang bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika mama kamu masak bikin tepung beras sama air, maka tidak dapat dibedakan antara tepung beras sama air. Si tepung berasnya itu tidak larut dalam air. Lalu ada campuran kapur dengan pasir ya. Kalau misalkan anak-anak naro kapur ya, batu kapur yang dibejek-bejek terus ditaruh ke air, diaduk sampai rata nggak bisa karena si kapur akan tetap tidak bisa menyatu atau tidak bisa terlarut dengan air. Lalu yang terakhir adalah campuran serbuk besi dengan karbon. Sama, dia juga masih bisa dibedakan yang mana air, yang mana serbuk besi dan yang mana yang karbon. Seperti itu. Itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum.